Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Soliha? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tetap semangat ya dalam belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 3 dan 4. Disimak ya Ananda Soli dan Soliha pembelajaran kali ini. Selamat menonton. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya, namun kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Tugas kalian adalah menghias gambar ikan sesuai imajinasimu. Hiaslah gambar semenarik mungkin, lalu kirim tugas kalian ke guru masing-masing. Ini sekedar contoh hiasan gambar ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ada berbagai macam jenis ikan. Cobalah mencari tahu jenis-jenis ikan. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat berikut. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1, ikan lele. Ciri-cirinya yaitu badan memanjang, tidak bersisik, memiliki sungut. Nomor 2, ikan gurame. Ciri-cirinya yaitu bentuknya pipih melebar, sisik kasar dan rapat. Nomor 3, ikan patin. Ciri-cirinya yaitu berkumis, badan berlendir, dagingnya lembut. Nomor 4, ikan bawal. Ciri-cirinya badan berwarna hitam dan oranye, berbentuk pipih dan lebar. Nomor 5, ikan gabus. Ciri-cirinya yaitu kepala mirip ular, berwarna hitam. Ada jenis ikan yang untuk dimakan. Ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Contoh, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Masih ingatkah perkalian yang sudah kamu pelajari sebelumnya? Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah 120 ditambah 120 sama dengan 240 ekor. Dalam perkalian ditulis 2 kali 120 sama dengan 240.
Berlaku sifat pertukaran 2 kali 120 sama dengan 120 kali 2. 120 sama dengan 100 ditambah 20. Kalikan masing-masing bilangan dengan 2. Lalu jumlahkan. 2 kali 100 sama dengan 200. 2 kali 20 sama dengan 40. 200 ditambah 40 sama dengan 240. Hasilnya 240. Kerjakan soal berikut sesuai contoh. 1. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Banyak ikan hias Udin semuanya adalah 320 ditambah 320 ditambah 320 sama dengan 960. Dalam bentuk perkalian ditulis 3 dikali 320 sama dengan 960. Berlaku sifat pertukaran 3 kali 320 sama dengan 320 dikali 3. 120 sama dengan 300 ditambah 20. Kalikan masing-masing bilangan dengan 3 lalu jumlahkan. 3 dikali 300 sama dengan 900. 3 dikali 20 sama dengan 60. 900 ditambah 60 hasilnya 960. Jadi banyak ikan hias Udin semuanya adalah 960 ekor ikan. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Tahap pertama, telur. Telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas menjadi ulat. Tahapan kedua, ulat. Ulat akan memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Tahap ketiga, kepompong. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Tahap keempat, kupu-kupu. Kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. Ini hanya sekedar contoh ya. Apakah kupu-kupu memiliki sayap? Dan yang kedua, mengapa kupu-kupu itu begitu indah? Ceritakan pengalamanmu saat memberi saran. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengalaman sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa video pembelajaran berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.